Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasatin khisalun, hubbi nabiyikum, hubbi ahli baiti, hubbi tilawatil Qur'an. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati yaitu pimpinan Majelis Talim Al-Maghfirah. Saya masih ingat namanya. Al-Lupa Al-Istiqomah. Malum udah 2 tahun kita bercerai. Sekarang ketemu, insya Allah karena pandemik ya. Mudah-mudahan kita sehat semua, amin ya Rabbi. Yang saya hormati yaitu pimpinan Majelis Talim, yaitu Ibu Hajah Marwiyatun yang sekarang berada di kelurahan barangkali berserta Bapak. Kemudian guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Sumarsi, orang lupa ya. Kemudian Ketua Penggerak PKK RT RW Kelurahan, barangkali ada di sini, masih di kelurahan. Penggerak PKK Kecamatan, Penggerak PKK DKI Jakarta, ibu kita yaitu Ibu Ferry Farhati. Insya Allah sebentar lagi akan nyampe di sini. Insya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Para orang tua, para sepuh, saya punya orang tua, yaitu adik dari bapak, yaitu Ibu Aji Suroh ya, beserta keluarga besar. Ibu-ibu pembawa grup maulid dari Majelis Talim Nurul Hidayah di bawah pimpinan Lumas Kana. Sekarang berada di kelurahan. Ibu-ibu jemaah maulid, jemaah pengajian bulanan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini. Pertama dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pengajian bulanan yang insya Allah kita akan dihadiri oleh ibu kita, Ibu Ferry Farhati. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang diberikan syafaat di yaumil qiyamah, suatu ketika nanti dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen gak Bu? Kemana? Oh, ke Mekah. Insyaallah. Allahumma arina haramaka wa balighna ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf tadi bapak-bapaknya nggak disebut, mudah-mudahan sehat walafiat. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini adalah tanggal 3 Rabiul Awal. Nggak berasa kita udah berada lagi di bulan Rabiul Awal. Bertambah lagi umur kita, dan kita harus syukuri bisa ketemu lagi bulan yang mulia, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul yang diagungkan, seorang Rasul yang dipilih oleh Allah, Khatamal Anbiya, Nabi akhir zaman. Ibu-ibu, nggak ada lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Kalau ada yang ngaku Nabi itu pasti hoax. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, Nabi SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Disebut juga tahun fil, tahun gajah. Kenapa? Karena terjadi peristiwa yaitu penyerangan Abraha, tentara Abraha dari Yaman
untuk mengadakan Ka'bah tandingan dengan harapan semua orang yang ada di muka bumi ini berkiblat ke arah Yaman. Tapi Bu, karena izin Allah, Allah kirimkan bala tentaranya yaitu berupa burung ababil dengan batu-batu sijil yang kita baca, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tentaranya Rasul, tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan para tentaranya Abraham. Ibu-ibu yang saya hormati, kita bersyukur lahirnya Nabi, kita bersyukur telah diutusnya seorang Rasul untuk memperbaiki kehidupan wanita pada saat itu yang dijajah oleh orang-orang jahiliyah. Bu, yang paling sangat bersyukur lahirnya Nabi adalah kita kaum wanita, diangkat oleh Nabi keadaan wanita setelah lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, kenabian ini ditandai dengan mukjizat-mukjizat. Semua nabi itu ada mukjizatnya, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang tidak akan rusak dan tidak terhapus sampai akhir zaman. Apa itu? Mukjizatnya itu adalah Al-Quranul Karim. Bu, di Al-Quran ini apa aja ada? Tentang pernikahan, tentang jual beli, tentang warisan. Makanya di pertama kali di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah itu sebagai petunjuk buat orang yang bertakwa. Semua persoalan yang ada di muka bumi ini ada dalam Al-Quran, Bu. Ya, semuanya ada. Ibu berurusan dengan rumah tangga ada dalam Al-Quran, dari sejak nikah sampai perkawinannya, sampai perceraiannya. Ada yang pengen cerai? Nggak ada. Sampai ribut dalam rumah tangga pun diatur dalam Al-Quran. Kita kan dalam rumah tangga suka ribut ya, Bu? Suka nggak? Bohong kalau enggak mah, ya. Suka ada perselisihan antara suami dan istri, masya Allah. Diatur di dalam, ada hak-hak wanita diatur dalam Al-Quran. Nih kalau bini udah mulai rada-rada sama suami, rada-rada apa? Rada-rada ngelawan. Suka nggak ngelawan? Ngaku ya. Rada-rada ngelawan, sampai lakinya pegel, dinasehatin susah. Kata suaminya, "Mah, pakai jilbab kalau keluar." Lah, baru sekali datang ke majelis taklim bapak-bapak udah nasehatin gua lu. Bener nggak? Disuruh pakai jilbab nggak mau. "Ma, jangan suka pakai celana pendek keluar." Dipakai juga. "Ma, sholatnya yang bener." Kagak mau denger. "Ma, urusin rumah tangga yang bener." Lakinya keluar, dia ikut keluar. Bener nggak? Itu si suami nggak semata-mata langsung, lu nggak bisa diomongin, nggak bisa dinasehatin, deh udah gue cerai lu. Nggak bisa begitu, nggak bisa gitu. Nasehatin dulu, faizuhunna, nasehatin dulu. Udah dinasehatin nggak kena juga, fajruhunna, bisa tempat tidur deh. Ibu di luar, bapak di dalam. Yang mana nih? Terbalik. Ibunya di dalam, bapaknya di luar gitu. Kan maunya egois kan? Udah ngelawan pengen menang. Itu perempuan memang. Udah dikasih tahu nggak mau tahu juga, pisah tempat tidur. Ya, udah pas tempat tidur kagak merubah-rubah juga, malah dia demen. Lakinya dia tidur dia pergi. Ini udah bener bandel banget nih perempuan, nggak bisa lagi nasihatin. Udah, fatribuhunna, tabok aja tuh bini. Bu, ini pukul bini nggak bisa dipakai di negara kita. Kenapa? Pas dipukul dia foto, ya, dia lapor ke polisi, jadi makanya nggak dipakai. Ini udah dinasihatin nggak bisa, udah dipisah ranjang nggak bisa,
Ini diapain lagi? Udah, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ketemu keluarga laki-laki, ketemu keluarga perempuan, dipadu, nih mau dibawa kemana nih rumah tangga? Diatur dalam Al-Quran, Bu. Diatur dalam Al-Quran. Makanya dalam orang pernikahan itu yang pertama, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukan perempuan itu dengan baik. Perlakukan dengan baik, bukan berhubungan aja, tapi cara menghadapi perempuan harus dengan baik. Diatur oleh Al-Quran. Semua ada petunjuk dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Bu, ayo, diperintah oleh Allah, diperintah oleh Nabi untuk mempelajari Al-Quran. Ini tempatnya ada. Dari sejak yang kecil sama nenek-nenek di sini ada tempat belajar Al-Quran, benar ya? Masya Allah, ada ibu kita yang ngajarin, ada kader-kadernya yang mengajarin. Alangkah ibu satu-satunya bacaan, walaupun tidak tahu maksudnya, walaupun nggak tahu artinya, tapi memberikan pahala, satu-satunya bacaan adalah Al-Quran. Ibu baca Quran, nggak paham, ya kagak ngapa-ngapa. Ini Al-Quran, ini Quran nih, sampai baca Quran udah susah, karena Quran udah nggak ada ibu ya. Ibu baca Quran, baca YouTube, baca grup, baca WA. Ibu nggak paham, nggak jadi pengaruh buat kita. Pengaruh jeleknya juga banyak, malah bukan pengaruh baik. Tapi Al-Quran, Bu, Iqra, suruh baca, baca walau tak, walau tersendat-sendat, itu masih mendapatkan pahala. Masya Allah. Oleh kata Nabi, ya, Zainu buyutakum bitilawatil Quran. Makanya dalam rumah itu hendaklah dihiasi dengan Al-Quran. Bapaknya baca Al-Quran, ibunya baca Al-Quran, anaknya baca Al-Quran, cucunya baca Al-Quran. Alangkah indahnya bila mana rumah itu dihiasi dengan Al-Quran. Disuruh pelajari, disuruh belajar untuk belajar Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang saya hormati, ini Al-Quran ini, Bu, Masya Allah, salah satu mukjizatnya Nabi, bahwasanya mempunyai keajaiban, keindahan, dan kemanfaatan. Bisa melindungi semua manusia ini karena Al-Quran. Ya, kata Nabi, kata Allah dalam ayat Qudsinya, sebenarnya kampung kita ini nih, Bu, kalau dilihat orang yang maksiat itu lebih banyak daripada orang ibadah. Lihat orang sholat di masjid, banyakkan mana orang sholat masjid sama orang yang ngorok di rumah. Ya, termasuk suami kita ya. Bu, kata Allah dalam ayat Qudsinya, ini ahammu bi ibadi, bi azabi ibadi. Sebenarnya aku akan turunkan di suatu kampung adalah musibah, tapi fa'ansuru ilal masjid. Tapi aku lihat masih ada orang yang datang ke masjid, sholat berjamaah, fayaskunu ghadabi. Nggak akan aku turunkan bila mana ada orang yang masih mau datang ke masjid. Yang kedua, kata Allah, padahal aku akan menghancurkan suatu kampung, tapi aku lihat bahwa wildanil Islam, masih banyak anak-anak kecil yang mau belajar agama Islam. Masih ada TPA, masih ada pengajian anak-anak. Di sini masih, Bu, ada pengajian anak-anak, ada pengajian tahfiz. Sekarang tergantung ibu mau nggak nganterin anaknya ke tempat pengajian, itu aja. Allah lihat masih ada anak-anak yang mau belajar agama. Kata Allah, fayaskunu ghadabi, aku nggak akan turunkan bala. Yang ketiga, ya, ini ahammu bi azabi ibadi, ya, aku akan menjatuhkan bala di suatu kampung, tapi aku lihat panzuru, ya, wajulusanil Quran, masih ada orang belajar Al-Quran, aku tidak akan turunkan anak kecil belajar Al-Quran, dewasa belajar Al-Quran, nenek-nenek belajar Al-Quran, belajarin hak kok lagi, belajarin nggak lagi, nggak apa-apa. Ya, gurunya bilang alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Susah banget nih, gue berhenti deh. Jangan ibu-ibu, susah ibu dapat dua pahala, pahala belajar sama pahala
nggak ada yang dosa bila mana orang itu masih mau belajar. Ibu yang saya hormati, ya, ayo ajarin keluarga kita. Pantas Bu, kenapa Allah mengatakan selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka? Satu di antaranya, ayo ajarin anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Tadi saya bacakan hadisnya, adibu auladakum bisalasatin ala kisolut. Ajar anak-anakmu dengan 3 komponen. Apa itu? Pertama, hubi nabiikum, cinta kepada nabinya. Nih udah bulan maulid nih Bu, ya, musola ngadain maulid, majlis alim mengadain maulid. Jangan ada di musola tuh aki-aki melulu. Yang melulu aki-aki maulid. Anak mudanya ada di sana noh. Bu, dulu saya kan malam Jumat ngajar di sini ya. Asal pulang bukan kuntilanak yang ngomong, kuntilanak yang ketawa. Anak muda, laki-laki, perempuan. Emaknya di sini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya lagi asik tahlilan di sono juga. Masya Allah, rugi Bu. Ayo adanya maulid di musola anak kita, cowok, laki-laki, anak SMA, SMP, kuliah. Kita arahkan anak kita, ayo kamu ke sono ke musola, bantuin orang yang mau maulid. Apa yang bisa kamu kerjakan di situ. Bu, di kampung kami Bu, rambutan, Nurul Huda, itu aki-aki ngeliat doang. Yang kerja anak muda semua, yang bikin bendanya, yang bikin spanduknya, yang bikin dekorasinya, semua anak muda semua. Jadi ketika maulid anak muda semua. Di sini begitu nggak? Alhamdulillah. Ayo kita suruh anak kita bantuin tuh orang maulid biar dia ada rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa punya sesuatu dalam hatinya, kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibu-ibu nih di majelis taklim jarang ibu-ibu muda, biar di minggu diadain pengajian juga. Alasannya apa? Hadir keluarga. Ya Allah, kayak orang banyak duit aja setiap minggu jalan-jalan apa? Diadakan minggu pertama arisan keluarga, minggu kedua arisan keluarga suami, minggu ketiga acara anak-anak, minggu keempat ketemu sama teman-teman. Kapan ngajinya? Ya, di majelis taklim nenek-nenek lagi, nenek-nenek lagi. Nggak ada ibu-ibu muda. Bu, saya di rumah ngadain pengajian ibu-ibu muda, yang ketemu nenek-nenek lagi. Anak mudanya sekali doang datang, ibu mudanya kebanyakan urusan. Susah banget. Makanya Bu, ibu-ibu muda kita nih egonya tinggi. Kenapa? Nggak pernah disiram dengan pengajian, nggak pernah disiram dengan ilmu agama. Lihat, ya, egonya tinggi. Kalau dibilangin sama yang tua, biarin duit gue ini, itu dia bilang. Masya Allah, nggak ada rasa cintanya kemarin, nggak ada rasa cinta. Nah, oleh karena itu Ibu, pantas sekali. Ayo dengan bermaulid, dengan berwadah maulid, kita rangkul keluarga kita rangkul saudara kita untuk ikut andil di dalam memperingati maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, ya, hubi ahli baiti. Belum datang juga ya. Lama. Hubi ahli baiti, cinta kepada keluarga. Bu, sekarang cinta sama keluarga udah berkurang. Benar nggak? Cinta sama keluarga sekarang udah berkurang Bu. Kenapa terjadinya pembunuhan di sana sini? Kemarin di TV kalau kita nonton Bu, ya ngilu kita. Saya nonton di TV sambil makan pulang aja saya nonton. Itu orang laki nyuruh layanin bininya orang laki lain, tuh bininya nggak mau. Bagus bininya itu nggak mau, disiram pakai air keras. Masya Allah, nggak ada hubi ahli baitinya, udah nggak ada. Anak kepada orang tua nggak ada sopan santunnya, nggak ada rasa cinta kepada keluarga. Anak terhadap keluarganya sendiri, terhadap adik, terhadap kakak, terhadap paman, udahan sama saudara enggak, sama paman apalagi, sama enci apalagi.
nggak ada hormatnya, nggak ada rasa cintanya kepada keluarga. Nauzubillah. Kenapa anak-anak kita begitu? Karena tidak adanya didikan agama. Orang salaman aja udah beda. Orang salaman dulu mah orang tua kita ngajarin di hidung, dia di kepala, di sini. Ya, maknya diam aja tuh. Bilangin, namanya cium tangan, cium pakai pipi apa pakai jidat? Pakai hidung. Kenapa pindah ke jidat? Ya Allah. Bu, dari sikap aja mereka udah nggak melihatkan rasa tawaduknya kepada orang tua. Ayo cinta kepada keluarga, sayangin keluarga, silaturahim sama keluarga. Masya Allah, bagaimana orang yang memutuskan silaturahminya dengan keluarga, orang ini nggak ada jaminan untuk masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim tidak ada jadinya mereka itu menjadikan ahli surga. Nauzubillah. Ayo kita perbaiki keluarga kita. Salah satu ajaran Nabi yaitu hubungan keluarga hendaknya kita perbaiki. Insya Allah peduli Bu dengan keluarga. Bagaimana keadaan keluarga? Bagaimana ya sikap kita terhadap keluarga? Yang ketiga, kata Nabi, hubbi tilawatil Quran, cinta kepada bacaan Al-Quran. Bu, pergi umroh ya, pergi umroh, duitnya banyak, dilihat di tempat di Mekah tuh, di Madinah, di etalase toko ada orang jual Quran, lekarnya dari air emas kuning, Qurannya kuning, cakep, harganya mahal, saya nggak bisa beli, yang punya duit bisa beli itu Bu, 500 real, 2 juta lebih ya, itu Quran satu, bawa pulang dibeli itu Quran. Emang dibaca? Diapain? Pajang. Dipajang? Nggak dibaca Bu. Sekali-kalinya saya pernah pergi ke rumah orang, malam nginep ya, nginep karena Jawa, di depannya ada masjid. Saya kepengen baca Quran, pinjam Qurannya dong. Kalau punya, ada Bu di masjid. Di masjid dia tunjukin Qurannya. Masya Allah, nggak ada Quran. Datang ke rumah orang satu lagi, pinjam Qurannya, ada tebal segini nih abunya. Karena nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca. Nauzubillah. Bu, Quran ini dibaca walaupun sedikit, ya, walaupun sehari itu sholat zuhur 1 halaman, sholat asar 1 halaman, sholat maghrib 1 halaman, sholat isya 1 halaman, sholat subuh 1 halaman, 3 hari khatam ibu-ibu. Adwa muhawain kola, walaupun sedikit terus menerus dibaca. Jangan kalau baca Quran sekali baca 3 juz. Bu, setan di situ ada tuh. Ibu jangan kira ibu banyak baca Quran, terlalu banyak baca Quran sampai lelah, ibu dapat pahala banyak, malah dapat dosa, ada setannya, lelah. Ya, diantapin dulu sama setan tuh, biarin aja dia baca Quran, biarin aja dulu. Sampai banyak 3, capek, besok dia nggak baca lagi. Kalau dia dengar setan lagi ngeledekin dia, kamu baca Quran ya, capek ya, capek nih ya. Bu, itu Bu. Ibu baca 1 halaman, ibu baca 1 halaman setiap sholat, itu yang membuat setan kabur dari rumah kita. Masya Allah ya. Ayo baca Quran, pelajari itu Al-Quran. Sebab apa? Pertama, Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu kalau baca Quran, baca doa kan? Apa doanya? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi cahaya. Kita mau berlaku apapun dengan berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah apa pekerjaan kita diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Al-Quran itu di dunia, di kubur juga jadi cahaya, di padang mahsyar juga jadi cahaya Al-Quran. Al-Quran membela kita nanti di yaumil qiyamah. Makanya kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Di kubur kita ditolong sama Al-Quran. Ketika kita malaikat zamaniyah mencambuk kita, datang Al-Quran yang membela kita. Alhamdulillah. Ya Rob, aku nggak ridho orang ini dicambuk. Tangannya dia pakai untuk mengebet Al-Quran, matanya dia pakai untuk memandang Al-Quran, kakinya dia pakai untuk belajar Al-Quran. Masya Allah, menjadi saksi, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Karena yang bersaksi nanti tangan dan kaki kita, mulut kita udah nggak bersaksi lagi. Masya Allah. Beruntungnya orang baca Al-Quran. Udah jadi syafaat, menjadi sahabat. Bu, jadi sahabat. Ibu punya sahabat nggak? Kalau punya sahabat itu kita ini dituntun apa dijorokin? Ya kalau kita dijorokin mah sahabat. Kata Dana tidak. Sahabat ya, dituntun kita sama teman kita, sama sahabat kita. Nanti di padang mahsyar juga Quran nuntun kita. Kapan? Kata Nabi, manja'a al-Quran amamahu qadomahu ilal jannah. Orang yang mengutamakan baca Al-Quran, itu Al-Quran dia menuntun dia masuk ke dalam surga. Bu, ibu banyakkan mana baca Quran sama baca WA? Ya, WA grupnya ada 15, ada 10. Kalau nggak dilihat sehari itu banyak bererot tuh, ya. Kita pengen baca dari awal, kita cari yang belum dibaca, pesan belum terbaca. Oh, diurut. Ada 20 pembicaraan. Ya, 20 pembicaraan, satu pembicaraan ada 5 menit belum ngebalasnya. Tadi balas lagi, tadi balas lagi, tadi balas lagi. Habis waktu. Baru satu grup. Ada lagi grup yang lain, grup sekolah, grup pengajian, grup PKK. Grup rebana, beda. Mau ngadain maulid, bikin panitia, grup panitia maulid, termasuk saya. Grup panitia maulid di Induk, oh ya di Induk nanti mau ada maulid, ada Rebo, maulid akbar, bu boleh datang, ya di Induk. Saya panitianya, bukan main, banyak. Kita nggak balas, perlu kita balas, waktu kita habis, masya Allah. Banyak kan kita lihat HP dari baca Quran, bayangin aja bu. Padahal nggak ada manfaatnya, bener nggak ada manfaatnya. Makanya kalau ada teman bilang, emang lo nggak baca grup? Gua nggak ngeliat grup gitu. Kalau ada perlu apa-apa, ayo japri aja, ya bu. Itu masya Allah. Ini Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Nih kita mau yang namanya HP bu, ntar juga akan dibaca, baca Quran dulu, nih enggak, ntar baca Qurannya, lihat HP dulu. Abis maghrib ada sinetron, lihat sinetron dulu, bukan baca Quran dulu. Itu orang yang enggak mengutamakan baca Al-Quran. Nah, kalau orang kayak begitu tuh, membelakangin Al-Quran, apa kata Nabi? Manja'a Al-Quran wara'ahu wasaqohu ilana. Orang yang membelakangin baca Al-Quran, entar-entarin baca Quran, ntar abis Isya-nya jam 9:30. Ya, lihat sinetron. Akhirnya sholat Isya nguap. Boro-boro baca Quran, witir aja kagak ke bawah. Aturan witir 3 jadi 1. Udah gitu malas diri, duduk. Ada yang tanya sama saya tadi ngaji, Ji, gua Ji kalau witir duduk boleh nggak? Boleh aja. Emang kenapa kakinya? Saya tanya gitu. Soalnya ngantuk Ji. Emang sholatnya jam berapa? 9:30, pantes. Orang nih udah tua-tua gini nih, kan udah tua semua nih, 40 ke atas, ya nggak? Udah dari maghrib sampai Isya duduk di tempat sholat, apa sih? Cucu ada sama bapaknya udah pulang kerja. Masa dari pagi kita ngomong cucu, pada maghrib ngomong cucu juga? Jangan mau ibu-ibu. Kasih kita waktu untuk ibadat. Karena kita ini, Masya Allah, udah tinggal sisa. Sisa apa?
Ibarat makanan, kalau sisa banyak apa dikit? Orang sisa, ya. Nah sisanya ini, ayo kita manfaatin. Udah dari pagi kita nungguin cucu, emak bapaknya kerja, bayar pembantu kita nggak bisa. Bayar pembantu sekarang 1,5 juta, maling dikit. Kata kita nih, daripada lu kasih 1,5 juta sama orang, mendingan mau gue aja dah. Ada nggak mak kayak gitu? Kan? Ketemu kan? 1,5 juta bayarin kan? Bayarnya 1,5 juta. Ya, ntar jajan anaknya beda lagi. Bu, pagi sampai sore kita ngomong, oke kita ngomong, tapi pada maghrib sampai isya kasih nih hak badan kita. Badan kita ini punya hak untuk ibadat, Bu. Kan ada doa yang selalu kita baca, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li zambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku suka zolimin diriku sendiri. Itu dari pagi sampai sore gara-gara cucu. Sholat kita aturan 12:30 jadi 1:30, bener? Temu semua. Sholat asar aturan jam 3:30, 4:30. Bu, ini Bu, saya kemarin ngajarin orang tentang sholat, bagaimana orang yang melalaikan sholat tuh dosanya kayak apa. Disuruh kita tuh memelihara sholat, bukan ngerjain sholat. Kalau ngerjain sholat tuh zuhur 2:30, asar 5:30, maghrib 6:30, subuh jam 6 tuh ngerjain sholat namanya. Tapi bukan memelihara sholat. Bagaimana pahala orang memelihara sholat, bagaimana keadaan orang di padang mahsyar memelihara sholat, Masya Allah. Tapi bagaimana juga orang yang melalaikan sholat seperti tadi. Dia sholat tapi lalai, bagaimana dosanya, Masya Allah. Ya, ayo kita kasih diri kita ini hak-hak mereka untuk apa? Untuk ibadat. Ini zalamtu nafsi faghfir li zambi. Di waktu maghrib kita minta ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampunin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kerjain pada maghrib. Habis sholat sunat maghrib, sholat awabin. Kerjain enggak sholat awabin? Berapa rakaat? Enggak tahu. 6. Usolli sunatan awabin, ibsil iman ma'awabin, usolli sunatan awabin, ma istikharah. 6 rakaat. Habis itu kita baca Quran. Habis baca Quran, habis isya mau naik ke tempat tidur, udah capek kita ngomong, kita naik tempat tidur baca yang 10 surah, Yasin, Dukhon, ya, Waqiah, Tabarok, Kulhu, Kulauzu birabbil falaq, Kulauzu birabbin nas. Baca, tidur deh. Kita kasih hak badan kita. Udah dapat baca Qurannya, udah dapat istirahatnya. Alhamdulillah. Ayo kita hiasi diri kita ini dengan baca Quran. Anak-anak kita ayo kita ajak dia baca Quran. Kita serahkan mereka untuk baca Quran. Bu, sering nih ibu-ibu muda. Acara apa nih Bu? Acara 7 bulan. Itu kan si pengantin hamil baca Quran tuh. Alif lam ro ala ro. Ya. Alif lam mim alama. Masya Allah. Nggak bisa baca Quran. Ibu kita, ibu-ibu muda malu. Kalau anak ibu mudanya aja udah nggak bisa baca Quran, bagaimana dia bisa membimbing anaknya untuk baca Quran? Oleh karena itu ibu-ibu, ayo biar ada getaran di hati kita ini ingin membaca Al-Quran. Sebab orang dengerin aja itu bisa menambah iman. Orang dengar di masjid lagi baca Quran, alhamdulillah sejuk hati kita, ya, sejuk hatinya mendengarkan Al-Quran, bertambah imannya mendengarkan bacaan Al-Quran. Jangan sampai ada orang sampai keberisikan dekat dengan masjid, nauzubillah, pindah pondok gede semua. Ya Allah, kenapa pindah Bu Haji? Bapaknya bilang berisik dekat masjid. Ya, berisik dekat masjid. Siang baca Quran, maghrib baca Quran,
apalagi subuh lagi enak tidur, jam 3:30 enak tidur, atau dia 3:30 itu kita udah ayo kita hiasi, kita kita budayakan dalam rumah tangga kita untuk keluarga kita baca Al-Quran. Bu, Al-Quran mukjizat yang besar yang akan menuntun kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bu, mari kita sama-sama ya, dari sekarang kita tanya diri kita tanya keluarga kita perhatikan keluarga kita. Ibu yang ngomong cucu berkewajiban untuk mendidik cucunya bisa baca Quran. Jangan ibu bilang, ntar ada mak bapaknya. Jangan, mak bapaknya udah cari duit. Ya, ayo kita yang ngomong nih, cucu kita udah umur 5 tahun, ada TPA, kita anterin deh ke TPA. Anterin, bujuk. Ada tempat TPA ada orang tukang jajan, minta jajan melulu, jajan. Jangan pelit jadi nenek, udah dikasih 1,5 juta, kagak mau juga jajan cucu, masya Allah. Ya, jangan pelit. Bu, ada orang kerjanya ngupas bawang, Bu, ngupas bawang kerjanya. Tuh kalau dapat uang hasil kupas bawang, dia selipin di jempol kaki. Tuh kan cucunya mau ngaji, nek mau ngaji, minta duit, diambil tuh, Bu. Ya Allah, kayak apaan pahala gedenya tuh. Padahal ngupas bawang, berapa sih gaji ngupas bawang? Tapi dia kasih ketika cucunya berangkat pergi ngaji, dan di tempat ngaji cucunya mengatakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cucunya yang baca, neneknya lagi kupas bawang dapat pahala. Jangan pelit. Oh, saya nggak mau ngaji, nek, kalau nggak dikasih duit ya udah lu ngaji ke kagak ke bodo amat, ada malu. nenek rada-rada lagi yang dapat. Ayo dukung keluarganya untuk bisa baca Quran, dukung keluarganya ngaji di mana aja anak kita serahkan ngaji. Di tempat saya banyak banget tempat pengajian, ya. Ada musola, ada rumah, ada tempat saya. Mana sekarang nggak apa-apa. Selagi mereka masih mau belajar, alhamdulillah. Indah kampung kita jauh, kata Allah, fayaskunu ghadabi, aku nggak jadi turunkan bala bila mana di kampung itu masih banyak yang mau belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita semua pencinta Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lama amat ya. Ya, ibu-ibu, hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Penceramah kita udah datang tapi di mobil. Ya, mudah-mudahan sedikit bermanfaat baik buat kita, buat saya, buat ibu semua. Mohon maaf bila mana ada kekurangan sana sini. Kita baca Fatihah satu kali lagi. Mudah-mudahan ibu kita yang menjelang berakhirnya jabatan Bapak Gubernur, hari ini dia bisa datang ke sini nanti. Mudah-mudahan ibu kita ini panjangkan umurnya, sehatkan ibu badannya, ibu beri hati. Mudah-mudahan Allah selalu membimbingnya. Apa yang kita cita-citakan bersama diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa likulli niyatin sholihah wa ila datin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.